Sobat Jaksik, selamat datang di Tanampot, Jakarta 6 Podcast. Di podcast yang pertama ini, kita akan membahas tentang salah satu inovasi dari KPPN Jakarta 6, yaitu SJAE, bersama Kepala Seksi Pencairan Dana Jakarta 6, Bapak Jaka Susila. Halo teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Jaka Susila. Saya Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN Jakarta 6. Selama ini sayalah yang membuat inovasi-inovasi yang ada di KPPN Jakarta 6. Ya, diantaranya adalah inovasi untuk membuat SKPP, yaitu namanya SJAE. Apa itu SJAE? Elektronik SKPP Jakarta 6. Jadi aplikasi SJAE itu sebenarnya aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop itu artinya aplikasi yang tidak berbasis web, yang diinstal itu hanya ada di komputer pejabat pengelola keuangan atau PPABP. Jadi selama ini saya melihat itu para pejabat PPABP itu membuat SKPP secara manual. Jadi mereka input pakai Excel, kemudian lihat dengan di daftar gaji itu dia harus nginput satu-satu berapa penghasilannya, kemudian keluarganya itu siapa saja, apakah ada utang apa enggak. Nah, itu kan sangat memakan waktu lama ya. Nah, pas saat diajukan ke KPPN itu ternyata masih salah juga. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya, gimana ya jangan sampai SKPP saat diajukan ke KPPN itu salah-salah terus gitu loh. Nah, itulah yang menjadi latar belakang gimana Satker itu bisa membuat secara cepat SKPP dan tepat, yaitu tidak ada pengembalian SKPP, dan kita juga dimudahkan gitu loh untuk membuat pengesahan dan nota pengantar SKPP itu. Apa ya? Kalau saya mikir tuh mungkin karena saya itu selain hobi coding, itu saya juga hobi masak gitu loh. Jadi kayaknya nih nama-namanya nama-nama kuliner nih. Soalnya ada beberapa banyak aplikasi yang sudah saya buat seperti sambal terasi, kemudian krecek tahu yang, nah kemudian SJAE ini. Jadi kan kuliner semua ya. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin hobinya kuliner masak gitu. Mungkin namanya SJAE. Jadi aplikasi SJAE itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk membuat SKPP ya, untuk Satker. Jadi Satker selama ini yang melakukan membuat SKPP secara manual akan diganti dengan memakai aplikasi. Dan keuntungannya dari aplikasi ini adalah aplikasi ini nggak punya database, tapi dia menginduk dengan aplikasi GPP yang sudah dibuat oleh pusat ya, GPP Satker namanya. Nah, kalau data di GPP itu kena sebagai dasar dari aplikasi SJAE untuk membuat SKPP, karena data-data dari SKPP tersebut, dari GPP tersebut itu sudah tiap bulan itu direkonkan ke KPPN. Jadi sebelum mengajukan gaji, Satker itu harus melakukan rekonsiliasi ya terhadap pembayaran gaji ke KPPN. Nah, data-data di aplikasi GPP Satker itu dengan adanya sudah rekon dengan GPP KPPN, diharapkan data-datanya sudah benar. Jadi saat pengajuan SKPP, karena datanya itu diambilkan dari GPP Satker yang sudah direkonkan dengan KPPN, itu pun akan dijamin kebenarannya kayak begitu. Itu intisari dari aplikasi SJAE itu sendiri. Jadi kalau untuk sosialisasi pengoperasiannya di Satker wilayah Jakarta 6 kita sudah melakukan ya. Jadi terkait dengan saya sudah menerbitkan video cara mengoperasikan, kemudian manual booknya juga sudah saya buat. Nah, yang khusus untuk di luar Jakarta 6 itu kadang mereka minta ya, kita minta ke saya sebagai narasumber untuk BIMTEK. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ya berarti mereka memang sangat memerlukan gitu, mereka pengen tahu benar manfaat sebenarnya kayak gitu.
Ejah ini kan memang sengaja dibuat untuk membantu Satker ya terkait dengan pembuatan SKPP. Mereka sangat merasakan ya manfaatnya, dan terbukti mereka banyak ya testimoni berupa video atau surat pernyataan bahwa mereka memakai aplikasi Ejah, dan mereka merasakan manfaatnya yang sebelumnya mereka itu membuat SKPP secara manual pakai Excel, itu mereka bisa sangat cepat dalam mengerjakan SKPP tersebut. Apalagi nanti didukung dengan ini ya, kita juga punya aplikasi dalam memproses data-data yang dibuat SKPP, akan membuat proses SKPP itu untuk Satker itu akan lebih cepat lagi. Nah, itulah yang memang dari awal itu kita harapkan dibuatnya aplikasi Ejah itu seperti itu. Dalam pembuatan SKPP itu kan kita butuh data-data ya, seperti ini pegawai, kemudian tanggal lahir, kemudian gaji pokok, gaji dan tunjangannya, itu kan harus diinput di dalam pembuatan SKPP. Kemudian potongan-potongan, kemudian data keluarga, hutang, bahkan uang makan, porsekot gaji, itu semua harus dicantumkan dalam pembuatan SKPP. Nah, data-data tersebut itu sebenarnya sudah ada di dalam database-nya aplikasi GPP. Yang jadi masalah adalah belum ada aplikasi yang bisa menarik data-data tersebut ke dalam suatu bentuk report yang akan menghasilkan SKPP tersendiri. Nah, kalau kita bisa menarik data-data tersebut, itu kan tinggal panggil NIP-nya, data-data seperti gaji dan penghasilannya, kemudian data keluarga dan hutangnya, itu sudah tinggal narik aja. Jadi Satker itu nggak perlu saat membuat SKPP itu nggak perlu lihat lagi daftar gaji yang sudah diajukan ke KPPN. Dalam artian bahwa Satker nggak perlu bongkar lagi berkas-berkas mereka yang sudah dilakukan pembayaran yang namanya daftar gaji itu untuk menginput secara manual. Soalnya kalau sudah pakai aplikasi Ejah ini, tinggal panggil NIP-nya saja, itu data tersebut sudah keluar. Karena apa? Aplikasi Ejah ini tidak punya database ya, tapi dia secara spesifik melingkan ya, atau menghubungkan dengan database GPP. Jadi itulah kalau sudah terhubung, itu tinggal panggil NIP-nya, data-data yang terkait dengan penghasilan dan macam-macamnya untuk SKPP itu sudah akan langsung muncul sendiri. Jadi nggak perlu report-report lagi secara manual gitu ya mencarinya. Kalau saya lagi approve SPM itu kan satu hari di Jakarta 6 itu kalian bisa lihat tuh 600 sampai 700. Itu kalau saya approve terus dengan SPM, itu pantat saya panas. Tapi hiburan saya cuma satu, yaitu coding gitu loh ya. Jadi saya itu menganggap bahwa coding atau istilahnya itu membuat aplikasi itu sebuah hiburan buat saya. Jadi bukan buat menjadi beban. Akhirnya ya karena itu kesukaan atau hobi saya ya, apapun yang terjadi, misalnya saya capek saya malah coding. Jadi misalnya saya approve SPM, istirahat sejenak, saya lihat codingan saya, itu jadi melek. Bukan malah jadi ngantuk, tapi malah melek lagi ya. Nah, nanti kalau sudah ini selesai, ada SPM lagi, saya approve. Nah, prinsip itulah yang saya gunakan untuk hobi saya untuk coding ya, atau buat aplikasi. Kalau sesuatu itu dicintai atau disukai, tentu saja apapun capek badan kita ya, itu akan bukan buat halangan buat saya ya. Nah, itulah prinsip saya. Jadi meskipun saya 500-600, biasanya malam tuh saya tetap ini buat aplikasi gitu loh. Nah, itu karena saya memang suka kayak gitu. Itulah kuncinya adalah suka atau cinta. Nah, itu. Saya sih berharap aplikasi Ejah itu bukan hanya untuk SKPP saja ya. Memang selama ini sebenarnya aplikasi Ejah itu bukan hanya fungsinya untuk membuat SKPP, tapi berfungsi sebagai email client, email ya. Jadi bisa sebagai pengganti email.
Jadi kalau adik-adik ini apa namanya kirim email itu biasanya kan membuka akun, baik itu di Gmail atau di Yahoo atau semacamnya, baru kita bisa send ya, kita bisa kirim dokumen. Tapi dengan aplikasi Eja ini sebenarnya Satker yang hasil dari data-data SKPP yang mau dikirim ke KPPN itu bisa langsung dari Eja itu juga dikirim tanpa lewat email. Nah kayak itu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kegunaan dari aplikasi Eja. Nah, harapan saya sih saya bisa ini ya membantu Satker yang lain. Maksudnya dalam hal apa saja yang fitur-fiturnya itu bisa dimasukkan di aplikasi Eja, baik itu hubungannya dengan pembayaran gaji atau buat SKPP atau yang lain lah. Yang penting bisa membuat Satker itu lebih mudah membuat dalam mengelola keuangan mereka. Jadi kita juga kalau Satker sudah benar dalam membuat pengelola keuangan kan kita tentu saja juga KPPN enak juga ya, nggak ada penolakan, nggak penolakan SKPP, semua kan sama-sama enaknya. Itulah yang harapan saya ya, bukan hanya untuk aplikasi SJI saja, tapi ya siapa tahu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan Satker yang mungkin bisa saya sumbangkan untuk membantu teman-teman Satker dalam mengerjakan tusi terkait dengan pengelola keuangan. Itu sih harapan saya kayak gitu. Memang jadi pegawai yang berprestasi itu memang syaratnya kalau menurut saya itu luar biasa susahnya ya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang mustahil, tapi step-step untuk diangkat menjadi pegawai berprestasi itu memang lumayan susah, di mana syarat utama adalah kalian bisa membuat inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengguna ya, bukan hanya untuk KPPN, bisa juga untuk ke Satker. Nah, inilah yang menjadi syarat utama dari pegawai berprestasi. Saya selalu pesan sama anak-anak yang muda ya, terutama mereka yang baru lulus dari STAN, mereka lagi magang. Sekarang itu zamannya IT ya. Kita tidak bisa menampik teknologi informasi itu, karena semua apapun akan kembali ke teknologi informasi. Tidak mungkin kalian yang sekarang sudah komputer tidak bakalan kembali lagi ke masa mesin ketik. Kalau saya sih dulu zamannya masih mesin ketik, bikin paper pakai mesin ketik. Sekarang pun sudah pakai komputer. Kalau kita dulu, zaman saya dulu waktu lulus dari STAN itu membuat paper dengan mesin ketik, saya lihat sebuah komputer itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang sudah umum. Nah, itulah perkembangan zaman ya. Jangan lupa anak-anak muda sekarang harus, yaitu tadi saran saya, kuasailah teknologi informasi. Nah, waktu itu dulu saya memang hobinya ya, meskipun seperti yang kalian sudah lulus ya, saya itu hobinya memang baca-baca buku terkait dengan komputer. Nah, disitulah saya tumbuh keinginan kayak coding, kayak itu kok ini menarik ya. Selain mengasah logik kita, itu kan juga penuh dengan matematika, kayak begitu. Kita kuasai logik dan matematika, kayak itu memang syarat utama. Nah, ternyata atas dasar hobi tersebut saya membuat banyak KPPN, rekan-rekan KPPN lain tuh yang saya bantu dengan membuat aplikasi, baik itu event WBK, WBBM, atau bahkan lomba KPPN percontohan, itu selalu minta tolong ke saya, tolong bikinkan inovasi atas ide seperti inilah. Nah, atas dasar itu saya membuat aplikasi untuk membantu teman-teman dalam event itu, dan ternyata itu nggak nyangka dihargai oleh pimpinan gitu loh. Jadi waktu itu saya di Kanwil Bandung, Bu Kanwil, loh ini Pak Jaga ini kok sangat membantu teman-teman di KPPN waktu itu di wilayah Jawa Barat ya. Semua KPPN hampir minta tolong ke saya, sampai saya sendiri juga hampir kewalahan karena harus ngikuti WBBM, WBK di Kanwil, harus membantu teman-teman yang di KPPN untuk inovasi, dan ternyata itu berhasil gitu loh. Nah, itulah reward bagi pimpinan ke saya, yaitu jangan sampai hanya dihargai di level Kanwil aja. Coba diajukan sampai ke kantor pusat atas
sumbangsi saya atas itu ya, pembuatan aplikasi-aplikasi itu. Dan ternyata oleh di kantor pusat itu benar-benar diapresiasi ya, diapresiasi bahwa memang sangat membantu teman-teman di daerah. Nah, akhirnya dimajukan ke level yang lebih tinggi di Kemenkyu, ternyata memang lolos ya. Jadi disitulah syukur saya ya, yang awalnya dari hobi ternyata benar-benar dihargai oleh pimpinan, dan saya mendapatkan penghargaan prestasi yang luar biasa yang ditandai dengan SK kenaikan pangkat istimewa. Jadi itulah yang dan langsung diserahkan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri ya. Waktu itu ada foto saya itu, mungkin kalau kalian lihat di Instagram itu langsung ada fotonya itu seumur hidup ya, seumur hidup baru sekali itu saya salaman sama Bu Sri ya. Coba bayangkan kan, sesuatu yang dalam diri saya itu sangat membanggakan dan juga sangat membahagiakan buat saya gitu loh. Nah, itulah dari hobi akhirnya ternyata bisa menjadi yang menguntungkan buat saya kayak gitu. Nah, jadi kalian tetap semangat ya, ciptakan inovasi yang berguna buat negeri ini. Itulah pesan saya.